Kemudian apa? Ya, sebenarnya syaratnya itu lahir baru, hidup baru, dipimpin di Roh Kudus setiap hari. Ya, maka dia akan bisa mengikuti, mengalami keubahan. Ya, diubahkan dalam sekitar. Ya, orang yang lahir baru tidak akan suka hidup dalam dosa. Ya. Dosa itu apa sih? Apa dosa itu? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-4. Ya. Apa? 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 itu? Satu Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Tapi orang suka melanggar hukum Allah. Tapi kalau orang yang sudah lahir baru dalam Kristus, kecenderungan hatinya sudah berubah. Dia tidak suka hidup dalam dosa. Sekalipun saudara Kristen, tapi kalau hidup dalam dosa, suka hidup dalam dosa, itu artinya apa? Kecenderungan hatimu masih senang melakukan dosa, bahkan hidup dalam dosa, maka engkau itu tandanya bahwa engkau belum lahir baru. Ya, perlu belum lahir baru. Engkau memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus dan memiliki visi Kristus dalam hidup. Ya. Kemudian berikutnya, nanti ada orang yang berikutnya itu yang kebangkitan yang dibangkitkan, ada orang yang dibangkitkan tapi akan menerima kehinaan, itu kebangkitan yang terakhir. Setelah masa milenium, setelah masa kerajaan Sinta. Ya. Nah, itu yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana, perhatikan, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Perhatikan. Orang-orang bijaksana. Siapakah orang-orang bijaksana ini? Siapakah orang bijaksana? Yaitu orang yang mendengar firman dan yang melakukan. Itu adalah orang bijaksana. Matius pasal 7. Lihat dulu ya, Matius pasal 7. Ya. Matius pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-24 saya katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berapa lama, berapa tahun saudara ini beribadah kepada Tuhan? Ya, lama kan? Berapa banyak saudara mendengarkan khotbah firman Tuhan? Tentu banyak. Tapi berapa banyak saudara mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan kalian? Itu yang penting. Bukan banyaknya pengetahuan yang kita miliki yang membuat kita ini dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi berapa banyak kita mengaplikasikan pengertian, pengetahuan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang penting. Firman Tuhan katakan, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan. Ya, haleluya. Saya percaya bahwa kalian sudah belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, mendengar, melakukan. Sama seperti orang yang membangun rumah dan menggali fondasi, mengokohkan dasar daripada bangunan itu, diperkokoh dulu, baru dibangun di atas. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang mendengar dan tidak melakukan. Ya, sama seperti orang yang bodoh yang membangun rumah, dibikin mewah rumahnya, kelihatan megah, mewah, tapi tidak punya fondasi yang kuat. Maka ketika datang hujan, angin, banjir, apa terjadi? Maka dasar fondasi atau rumah yang dibangun di atas fondasi yang kuat itu akan kokoh, tidak tergoyahkan. Hujan kayak apapun tetap. Mungkin atasnya bisa roboh, tetapi fondasinya masih tetap kuat.
Tapi kalau orang yang bijaksana, saya percaya yang bangun pasti sudah perkirakan, tidak akan roboh. Ya, orang bijaksana. Ya, orang yang membangun rumah yang kokoh itu butuh tenaga yang kuat, tenaga yang besar, butuh dana yang besar, butuh waktu yang cukup. Karena ketika kalian merasa capek, merasa ada mengeluarkan keuangan, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan apa untuk membangun rohani saudara, ya, jangan merasa rugi. Kenapa? Kalian sedang membangun bangunan rohani supaya kuat. Ya. Bagi orang lain mungkin berpikir, ya, ini gereja ini kok bikin acara-acara begini dalam keadaan COVID. Banyak orang yang takut beribadah, banyak orang takut berhibur. Tetapi GBI Bukit Sion ini nekat amat. Padahal amat saja nggak nekat. Ya, iya. Kok mengadakan ini? Saya mengatakan, ya, saya berpikir kadang kerohanian kalian ini lebih penting. Membangun kerohanian kalian ini lebih penting. Ya. Ketika kalian memiliki iman yang dasar, itu luar biasa dampaknya. Baik untuk hidup kalian maupun untuk, ya, orang lain. Makanya saya lakukan ini. Ya. Nah, puji Tuhan. Sekalipun tidak semuanya hadir, tidak ada masalah. Ya. Ya. Kalian mungkin merasa, oh, ini sudah ada orang yang berkata begini, ya, ini sudah melawan istilahnya, ya, melawan bukan peraturan, ya, melawan situasi, ya, terus korban waktu lagi, korban tenaga lagi, korban keuangan lagi, ya, datang sini. Tidak apa-apa saya katakan, ya, pengorbanan kalian di dalam Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, tolong satu orang bacakan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. Kalau sudah ketemu semua, baca semuanya bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya. Ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu dan dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kami Tuhan dengan Tuhan supaya tidak sia-sia. Amin. Perhatikan baik-baik. Ya. Ya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Kenapa ada orang goyah? Ya. Bahkan takut beribadah. Sebagainya. Ya. Kenapa orang goyah? Ada apa ya? Ya. Tolong dimatikan. Berfokus. Kuliah. Oh, ada kuliah. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau kuliah enggak apa-apa. Kita pun kuliah nih, Bang. Oh iya, kita kuliah juga. Ya. Jadi jangan goyah. Ya. Kenapa orang bisa goyah? Karena dapat masukan dari kanan, dari kiri, mendengar omongan orang begini, omongan begitu dan sebagainya. Jangan goyah. Pandang ke depan. Ya. Pandang ke depan. Ya. Sebab persekutuan dengan Kristus itu, persekutuan dengan saudara seiman itu penting. Kita tahu memang ini zamannya, ya, orang juga dilarang untuk berkumpul banyak-banyak. Kita ikuti protokol yang ada. Jangan sampai kita tidak beribadah, saudara. Saudara pikir cukup ibadah itu dengan live streaming? Tidak cukup. Karena ibadah itu perlu berhibur kita. Di mana 2-3 orang berhibur dalam nama-Ku, Tuhan hadir di situ. Ya, dalam nama Yesus ada di situ. Kita perlu kehadiran Yesus lebih banyak. Amin. Ya, ini penting sekali, saudara. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Saya bangga dengan kalian semuanya. Ya.
Haleluya. Kemudian kita kembali kepada kitab Daniel tadi. Ya, kembali kita pada kitab Daniel. Nah, dan orang-orang bijaksana akan berjaya seperti cahaya cakrawala. Kehidupan kalian ini di tengah-tengah kegelapan dunia ini nanti akan bersinar. Dan memang nanti pada waktu kebangkitan orang mati, ya, baru kalau kita memakai tubuh kemuliaan kita akan memancarkan cahaya sesuai dengan kemuliaan yang ada pada kita masing-masing. Orang-orang yang melakukan melayani Tuhan, yang melakukan firman Tuhan akan bercahaya. Beda-beda nanti cahayanya. Ya. Tapi dalam kehidupan sekarang nyata ini, yang sekarang ini, ya, kehidupan kita akan memancarkan cahaya. Ada aura tertentu yang orang akan melihat hidup kita ini memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain, bagi Tuhan. Ya, itu cahaya yang memancar dari kehidupan kita. Ya, kemudian dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, kerjakan ini. Tadi kita bersekutu dengan Tuhan, jerih payah kita, jerih lelah kita, tidak ada yang sia-sia. Makanya kenapa saya senang ibadah itu kadang-kadang agak lama waktunya, karena setiap detik waktu yang kita persembahkan pada Tuhan itu bernilai kekal. Kalau kalian tahu bahwa setiap waktu ibadah itu memberikan nilai, ya, ada upah yang menyertai kita, kalian akan senang datang beribadah. Tidak ada orang yang beribadah itu ya capek-capek, lihat sebentar, lihat jam dan sebagainya. Tidak ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap detik waktu yang kita persembahkan pada Tuhan itu bernilai kekal. Nah, apalagi kita ini juga turut bekerja menuntun orang-orang kepada kebenaran. Nah, ini yang harus kita kerjakan juga. Kasih Tuhan, ya, memberitakan Injil itu adalah seperti pedang roh. Kita menggunakan pedang roh. Ya. Nah, saya minta remaja pemuda ini juga nanti akan ikut menuntun orang kepada kebenaran. Artinya apa? Kita punya kepedulian dengan keselamatan orang lain. Kalau kita punya hati, punya kepedulian dengan orang lain, maka hidup kita sendiri akan terpelihara. Ya, semangat kita akan terus tetap terpelihara. Ya, tapi kalau kita hanya memikirkan sendiri, maka kita tidak akan memiliki spirit yang cukup untuk kita mengikut Tuhan Yesus. Karena itu pulang dari tempat ini, pikirkan orang lain, siapa yang belum diselamatkan. Tuntun, bimbing mereka kepada kebenaran. Kalau ada papanya belum datang pada Tuhan Yesus, doakan, amin. Doakan, bimbing kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau ada mamanya, ya, yang belum datang pada kebenaran, doakan dan bimbing kepada Tuhan Yesus. Kalau ada sepupunya, ada dua pupunya, sepupunya, dua pupunya, tiga pupunya, yang belum percaya Tuhan Yesus, bimbing mereka. Jangan tinggal diam. Kita tahu bahwa saudara harus mengerti bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya minta dibaca lagi Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 itu ya, supaya kalian mengerti betul-betul bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 itu. Kita ketemu? Ya. Baik. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada siapapun juga. Selain dalam Dia, Sebab Dia Allah ini tidak akan Allah yang berikan kepada manusia, perhatikan. Ini bukan, ya, kalimat ini ditulis bukan senang-senangnya penulis, bukan. Ini kesaksian Roh Kudus dan para rasul, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya sudah bicara kepada jemaat Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ya.
Ada begitu banyak orang Kristen yang kepingin jadi orang baik. Kepingin jadi orang baik. Bolehnya baik, senyumnya manis, ya, juga memberi, ya, itu kan baik juga. Ya, senyumnya manis, sudah memberi, tidak pernah menyakiti hati orang lain, ya tak? Tetapi, ya, ketika temannya meninggal, saudaranya meninggal, ternyata dia belum pernah mendengar nama Yesus, mati masuk neraka, ya. Ketika dia sampai ke neraka, terjun ke neraka dalam kegelapan dan nyala api yang mengerikan, di situ ada banyak ya roh-roh yang menyiksa, maka teriakan, ya, nama yang keluar dari mulutnya dimaki-maki. Pertama kali itu orang Kristen yang paling baik yang senyum-senyum. Ini yang baik-baiknya dimaki-maki di neraka. Kenapa? Baik tapi tidak pernah memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kepada teman yang dikasihi. Tak pernah cerita, Yesus itu juru selamat. Demi persahabatan yang baik, tidak usahlah kita ngomong-ngomong soal Yesus. Ada banyak orang begitu. Amin. Banyak orang berpikir begitu. Demi menjaga pertemanan. Ya, supaya tidak menyinggung orang lain, nggak usah cerita tentang keselamatan. Ya sudahlah, ya. Wis karepmu dhewe ae wis yang penting baik. Amin. Saya harapkan tidak ada yang amin. Ya. Saya harapkan malam ini semuanya berpikir. Berpikir apa? Memikirkan temannya. Temannya. Tuntun mereka kepada Kristus. Saudara, kenapa Bapak Muhammad KC itu memilih? Sampai dia hidupnya terancam. Tadi malam saya dikirimi rekaman apa? Dia lagi diancam, dia dan keluarganya mau dihabisi. Tadi malam saya telepon ke Polda, ya, dan Pak siapa? Muhammad KC kasih juga kontak orang Polda, bicara di sana. Ya, karena memang saya dalam ancaman. Dapat. Ya, kalau dia mau jadi baik-baik saja, dia tidak alami gitu. Ya sekarang ini kemana-mana saya tidak aman. Itu kenapa? Karena kesaksian. Dia ngomong kebenaran kemana? Ya, berbicara saudara. Intinya apa? Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bicara kepada rakyat kita. Kita harus bicara kepada dunia. Kita harus bicara kepada tetangga kita. Kita harus berbicara sama calon mertua kita. Amin. Saudara belum punya mertua. Ya. Bicara sama calon pacar kamu yang belum mengenal Tuhan. Ya. Calon pacar atau berbicara pada pacar yang tidak seimbang. Bicara, jangan kalian ikut-ikut. Amin. Awas, jangan kau merupakan pasangan yang seimbang dengan orang dunia. Ya, jangan terkenaku dengan orang yang tidak seimbang. Karena boleh pacaran dengan orang yang tidak seimbang, tapi harus dibawa kepada Tuhan. Amin. Iya, harus dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Saya doakan Mas Imam juga nanti dapat dulu. Amin. Amin. Ya, paham pada Tuhan. Udah berikutnya, ya. Ayat yang keempat. Ya. Tetap ayat 4. Ya. Saya lompat pada ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang fasik akan berlaku fasik. Nah, sekarang itu. Banyak orang akan disucikan dan diuji. Sekarang ini waktunya. Kita benar mempercayai Tuhan atau tidak? Sekarang ini waktunya. Ini baru. Saya sudah bicara memasuki tahun 30, kita harus lebih waspada. Tapi rupanya belum sampai 30, baru tahun 20 sudah masuk. Ya. Kita waspada. Pergenapan firman Tuhan tentang akhir zaman ini akan segera begitu cepatnya akan digenapi.
akan digenapi. Ya, akan ada masa pemurnian. Untuk masuk ke surga itu harus murni. Amin. Iya. Kita sering nyanyi kurindu hati yang murni. Nanti kita nyanyi lagi ya. Jangan dinyanyikan kurindu hati Mbak Murni. Hati yang ya. Udah saya tak rindu terus setiap hari ya gitu. Ya itu ya. Nah, perhatikan ayat 11, sejak dihentikan kurban seharian dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Tolong dihitung 1290 hari itu berapa bulan? Berapa tahun? 1290. 1290 dibagi 365. Ya, berapa dapatnya? Tadi kan ya? Nah, jadi sejak dihentikan korban sehari-hari. Ini pada pasal yang ke-11 ya, pasal 11 ya. Ya. Ayat 31, tolong dibaca, kita baca pasal 11 Daniel ayat 31, kita akan baca bersama-sama. Ya. Ayo. Daniel pasal 11 ayat 31. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus bangsa itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kejian yang membinasakan. Perhatikan. Belum pernah terjadi adanya wabah, kemudian turunlah peraturan ibadah dilarang. Baru kali ini, zaman corona ini, orang ibadah takut. Bahkan orang berpikir gereja itu tempat penyebaran virus. Orang begitu takut datang beribadah bersama. Suka sembuh. Betul? Ini memang ngomong, ya, di pikiran saya situasi ini memang di kondisi seperti ini. Karena Wahyu pasal 13. Coba kita lihat Wahyu pasal 13. Coba Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke ya ia menyebabkan ayat 16 saya bacakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Perhatikan baik-baik ya. Keadaan ini ada yang menyebabkan. Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang menerima tanda. Menerima tanda. Ia menyebabkan kepada semua orang menerima tanda. Ya. Kondisi ini di kondisi sehingga nantinya orang akan menyebabkan. Soalnya desas-desus yang kita terima ini memang ya, virus ini disebarkan untuk supaya apa? Muncul nanti vaksinnya. Dan vaksinnya ini kemarin saya dapat ya, entah benar atau tidak itu, tapi ini dari peringatan buat kita ya. Nama enzim yang dipakai untuk vaksinasi itu ya adalah Lucifera. Ya, Lucifera. Dan itu DNA-nya 666. Dan setiap orang nantinya pada akhirnya digiring, ya. Kalau orang itu mau terima vaksin itu harus mau terima microchip, tanda pada akhirnya. Terima microchip, ya. Dan microchip itu ya, dia akan ditanamkan di punggung tangan atau di dahi. Tanda bahwa orang itu sudah bebas dari virus, tidak menularkan. Dan data semua orang itu ada di situ, di microchip.
Bahkan orang bisa deteksi dari satelit. Kemana kalian pergi itu diketahui. Koordinatnya berapa diketahui. Sama kayak pakai GPS ya. Itu nanti akan semua lengkap di situ. Data keuangan kalian akan ada di situ. Kalian akan bisa membeli dan menjual hanya pakai itu. Kalau mau beli titik, sekarang kan mulai dibiasakan kan pakai termukan ya. Itu nanti untuk pembayaran apa pakai itu titik, bayar sudah. Pakai uang tidak laku, karena dianggap itu penyebar virus. Ya. Kalau pakai bayar titik, terima gajian, langsung ditransfer, terus langsung. Berarti kena hutang. Ada catanya gitu. Nah, iya. Jadi kalian kalau tidak menerima tanda itu akan mengalami masalah. Karena apa? Iya, karena dianggap orang yang unclean, haram. Iya. Iya. Dan dianggap juga bukan warga negara. Karena mungkin susah cari pekerjaan. Iya. Karena susah untuk belanja. Iya. Karena mungkin tidak bisa naik pesawat, karena apa? Harus tunjukkan tanda itu. Nah, bisa pergi naik pesawat. Apa? Nah, tapi kalau kalian mendengar firman Tuhan, sebagai orang bijaksana, jangan takut. Dalam keadaan apapun selalu ada pertolongan Tuhan yang nyata atas kita semua. Ya, apa yang pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, Tuhan menyediakan pertolongan di masa-masa yang sulit. Kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan takut. Amin. Iya. Dalam keadaan seperti ini, mungkin saja kalian mengalami ada yang diberhentikan dari orang Israel. Ya. Tuhan Yesus memberkati dan kita naikkan satu pujian. Rindu hati yang murni. Ayo kita bangkit berdiri. Ya. Jadi kita semuanya Tuhan. Ya. Aku mau menjadi orang bijaksana. Ya. Aku mau dimurnikan. Aku akan menjadi pelaku kehendak-Mu. Aku akan menuntun jiwa-jiwa kepada Tuhan. Rindu hati yang murni. Masing-masing berdoa, hatinya tertuju pada Tuhan. Rindu hati yang murni, hati yang melekat, hati yang melekat padamu. Rindu hati yang murni, hati yang murni, hati yang melekat padamu.